Buat kalian hati-hati ya kalau di jalanan itu pengen membantu orang, lihat-lihat. Ini kejadian terjadi pada diri saya sendiri. Saya hampir mati. Saya hampir tertembak bener-bener gara-gara mau nolongin orang. Ini pelajaran buat teman-teman semua, buat kita semua ya. Ini yang sudah saya alami sendiri. Hampirnya saya itu mungkin melayang. Kebetulan saya itu hobi otomotif ya. Saya sedikit mengerti tentang otomotif, tentang kendaraan bermotor. Ketika saya itu di lingkungan perkantoran ya ini ya. Saat saya bekerja di lingkungan perkantoran itu, saat saya datang ke gudang untuk mengecek sebuah barang, namanya sekitar jam 10 siang, 10 pagi, itu semua aktivitas kantor di dalam. Jadi yang di luar itu hanya yang mungkin yang ada keperluan dan lain-lain. Di situ posisi kantor saya di depan, posisi gudang saya di belakang. Jadi menyatu, tapi ini depan, ini belakang. Kalau mau akses ke belakang itu tidak bisa dari dalam ini karena ada aksesnya. Tapi kalau lewat depan ini pakai kunci manual itu bisa. Kebetulan saya pakai kunci manual itu, pinjam dari security. Saya masuk ke gudang untuk mengecek barang itu ada atau tidak. Setelah dari situ, akses ke dalam pintu gudang itu, saya melewati sebuah teras, sebuah kampus. Masih di dalam lingkungan perkantoran itu. Saat saya jalan ke arah gudang, saya melihat ada satu orang yang sedang ngotak-ngatik motor. Karena posisinya terburu-buru, saya nggak menghiraukan itu atau ingin membantu. Tapi setelah selesai mengecek barang itu, saya keluar dari gudang, saya kunci pintu, saya jalan sebentar. Saya mau tanya kepada orang itu yang ngotak-ngatik motor itu. Tapi saya belum sampai menanyakan hal itu, ternyata di depannya ini ada temennya yang sedang masukin tangannya ke dalam tas dan dengan gaya seperti ini. Saat saya mau mulai nanya, karena posisi di parkiran dan saya agak di atas teras ini, di depan teras kampus seperti itu. Saya mau nanya begini, temannya yang satu lagi langsung ambil pistol dan ditodongkan kepada saya. Padahal niat saya baik, saya pengen nanya masalah yang dihadapi si orang itu, saya bisa membantu, saya ingin bantu, tapi ternyata dia maling. Dia maling motor. Aduh, saya di situ saya gemeteran, saya takut. Di sini ada teras, nah ada pagar tembok kurang lebih tingginya itu sekitar setengah meter. Langsung saya tiarap di situ. Dan saya dilihat, disaksikan sama orang-orang kampus yang sedang aktivitas belajar di dalam. Dia melihat mungkin itu orang kenapa tiarap. Kaca kampus ini kalau dari luar tidak terlihat, tapi kalau dari dalam terlihat jelas. Lalu saat saya tiarap itu, orang kampus keluar, dikiranya saya kenapa. Pas anak kampus itu keluar, setangnya sudah kena, tapi ada kunci rahasianya untungnya. Jadi nggak bisa nyala. Si anak kampus langsung pada keluar, ada yang lempar batu, ada yang lempar apa. Mungkin kalau maling itu sudah lihai kali ya. Dia langsung geber keluar pagar komplek perkantoran itu tanpa memperdulikan apapun. Nah, dengan kejadian itu saya lebih hati-hati saat dimanapun, di luar rumah intinya, di luar lingkungan saya. Kalau mau membantu orang, kita lihat dulu ya. Takutnya hal seperti ini membahayakan diri kita. Dan berbahaya sekali kalau sampai tertembak. Entah itu pistol bener atau bohongan, kan kita nggak tahu. Intinya kita akan takut dong dengan pistol seperti ini. Saya langsung diarap, keluar keringat dingin dan lain-lain, karena saya takutnya benar-benar takut. Di situ nggak ada orang lain selain saya dan dua orang maling itu. Satu orang maling itu ada tiga, tapi satu orang menunggu di motor di dekat sama pintu keluarnya pagar komplek perkantoran itu. Yang satunya lagi dia berdiri, posisinya tidak jauh dari motor, tidak jauh dari si eksekutornya ini, dengan memasukkan tangannya ke dalam tas. Yang satunya lagi eksekusi motor. Dan motor yang dieksekusi itu Ninja 2 tak, saya ingat sekali. Tapi beruntungnya motor itu dipasang kunci safety, double safety ya. Jadi kunci pengaman lah, kunci rahasia. Saat udah bisa dimundurin, saat disela-sela, mau dinyalain nggak nyala. Dan buat teman-teman semua, lebih berhati-hati di jalan. Ini benar-benar terjadi kepada saya. Kalau sampai saya nggak ceritakan ke teman-teman semua,
Pengalaman hanya saya pendam sendiri ya. Ini dengan pengalaman saya ini mudah-mudahan teman-teman semua tidak mengalaminya. Kalau di jalanan mau membantu orang, lihat-lihat dulu jangan sampai yang kalian bantu itu nanti menyakiti kalian sendiri, nanti menipu kalian sendiri. Karena kita nggak tahu orang itu sebenarnya sedang melakukan apa. Kalau memang kita udah pastikan orang itu benar-benar kesusahan atau motornya mogok, boleh kita bantu. Tapi kalau untuk memastikannya, coba lihat dulu areanya rame nggak, di jalanan sepi atau enggak. Kalau memang sepi, biarin kita lewatin saja daripada kita mau bantu tapi nanti kitanya yang kena bahaya gitu. Jadi mungkin kedepannya saya akan lebih berhati-hati dalam membantu orang di jalan. Niat kita baik, tapi kalau disalahgunakan nanti kita yang berbahaya. Kita yang dapat bahaya, kita yang dapat resikonya. Menjadi sebuah pengingat buat teman-teman semua saat di jalan mau membantu orang, tolong dipastikan dulu. Mungkin sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum.